Salam jumpa kembali. Di video tutorial ini saya akan memandu bagaimana proses kita menginput data tiap individu dalam keluarga dalam proses pendataan yang merupakan program kerja utama dari pelaksanaan KKN tematik 2019-2020 dari Universitas Nusa Nipah. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah memilih kecamatan tempat kita melakukan pendataan, dan setelahnya memilih desa sesuai dengan desa di mana lokasi kita ditempatkan. Setelah memilih, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan contoh saja yang saya buat untuk keperluan tutorial. Setelah memilih kecamatan dan desa atau kelurahan, kemudian langkah berikutnya adalah kita klik submit, dan setelah klik submit akan muncul pilihan ini. Yang perlu dilakukan pertama kali ketika kita hendak melakukan proses pendataan adalah mengklik load data from server. Apabila belum diklik, maka bagian tersebut masih berwarna biru. Sekali lagi saya ingatkan, ketika baru masuk dalam proses untuk menginput, tiap kali sebelum kita melakukan proses input pada hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, setiap hari sebelum melakukan proses input, yang perlu kita lakukan pertama setelah mengakses aplikasinya adalah mengklik load data from server. Apabila proses tersebut telah kita jalankan, maka bagian load data from server ini sekarang menjadi warna abu-abu yang menandakan bahwa kita telah melakukan proses tersebut. Kemudian yang selanjutnya, saya mengharapkan agar tutorial ini diperhatikan dengan sebaik mungkin sehingga dapat dijalankan sesuai dengan arahan saya. Setelah mengklik load data from server, maka langkah selanjutnya adalah mengklik pilihan rumah tangga baru. Setelah proses itu terjadi, maka klik lagi individunya dan kita tambahkan. Apabila dia memiliki NIK, maka di-input NIK-nya, dan juga nomor KK juga di-input sesuai dengan nomor KK-nya, nama, ini sekali lagi merupakan contoh. Kemudian untuk tempat dan tanggal lahir, memilih terlebih dahulu tahun, mengklik tombol tahunnya, kemudian mengklik bulannya, dan mengklik tanggal. Oke. Apabila proses itu telah terjadi, maka akan diketahui berapa umur dari nama yang kita masukkan ini. Jangan lupa untuk memilih jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Apabila bagian perempuan ini diklik, saya ganti sedikit tahunnya ke 87. Oke, minta maaf, plus 87. Oke.
Untuk umur ini sendiri akan menentukan. Jadi apabila yang bersangkutan laki-laki, maka tidak akan muncul pilihan sedang hamil. Apabila untuk perempuan diklik, disesuaikan dengan umurnya, akan muncul pilihan untuk sedang hamil maupun tidak. Apabila sedang hamil, diklik centangnya, dan apabila tidak, dibiarkan saja, jangan dicentang. Itu untuk khusus untuk jenis kelamin perempuan. Ini contohnya, kita buat jenis kelamin laki-laki. Keterangan selanjutnya yang perlu diisi adalah anggota keluarga yang tidak tinggal di rumah tangga ini. Diklik apabila anggota individu yang kita input ini tidak tinggal bersama dengan keluarganya di rumah tersebut yang kita data. Kemudian selanjutnya, identitas yang dimiliki silakan diklik. Apabila semuanya dimiliki, semuanya pula diklik. Partisipasi sekolah disesuaikan, tidak atau belum, masih dan tidak sekolah lagi. Jenjang pendidikan, ini contohnya saja. Kelas tertinggi yang pernah atau sedang diduduki, ini disesuaikan. Untuk kita tahu, untuk SD ada kelas 1 sampai kelas 6, SMP ada kelas 1 sampai kelas 3, dan SMA juga ada kelas 1 sampai kelas 3. Disesuaikan ini dengan jenjang pendidikan SMP, SD, SMP maupun SMA. Ingat, untuk SMP dan SMA kelasnya sampai 3 saja, kecuali untuk SD ada 6. Dan apabila semuanya telah lulus maka tarik pilihannya sampai ke pilihan ke nomor 8, artinya sudah tamat semuanya. Untuk ijazah disesuaikan juga. Apabila individu yang kita isi ini masih sekolah atau kuliah dan menjadi tanggungan keluarga, ini juga diklik. Apabila dia tinggal bersama dalam rumah tersebut, ini dipilih, dan apabila tidak, ini yang dipilih. Ini saya hilangkan. Kemudian apabila sekolah dan kuliah, sekolah atau kuliah yang masih dalam tanggungan keluarga ini diklik, maka bisa dimasukkan nama sekolahnya. Apabila ini dihilangkan, misalnya saja kita isi Universitas Nusa-Nipah. Oke. Apabila ini dihilangkan, maka kita tidak bisa mengisi nama sekolah atau universitas. Kemudian status pernikahan disesuaikan, belum menikah. Kemudian apabila status pernikahan ini yang dipilih, maka akan muncul kepemilikan akta pernikahan atau cerai, ada dan dapat menunjukkan. Apabila belum menikah, maka ini tidak dapat dipilih. Menikah, ada dan dapat menunjukkan. Kemudian apabila individu yang kita data ini bekerja atau membantu bekerja sampai seminggu terakhir, ini diklik. Lapangan usahanya disesuaikan dengan pilihan yang ada. Apabila tidak ada pilihan tersebut dalam daftar yang ada ini, maka ada pilihan untuk mengklik lainnya. Di sini saya akan contohkan saja peternakan. Status kedudukannya disesuaikan dengan daftar yang ada ini. Kemudian pendapatan per bulannya disesuaikan per bulannya. Pengeluarannya pun disesuaikan. Apabila memiliki usaha sendiri, juga diklik. Jumlah orangnya kemudian dimasukkan, misalnya saja 5. Apabila memiliki tempat atau lokasi usaha sendiri, juga diklik. Dan omset usahanya ini disesuaikan untuk mereka yang memiliki usaha sendiri. Apabila memiliki disabilitas, ini diklik, kemudian dipilih cacat apa saja yang dimiliki, disesuaikan. Kemudian apakah memiliki penyakit kronis, ini juga disesuaikan. Ini merupakan contoh saja. Apabila semua data ini telah selesai untuk satu individu, maka
Jangan lupa untuk mengklik tombol save. Dan apabila kita telah mengklik tombol save, maka individu dengan nama perancangan tapak yang kita data tadi telah ada pada daftar individu yang telah ada. Seperti demikian, tutorial lanjutannya akan segera mengikuti. Terima kasih.